Oke, kita lanjut ya. Kita akan belajar tentang query. Jadi teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu catatannya ya untuk mengingat query-query yang akan kita pakai. Query itu sih asalnya ada 4 ya, ada select, kemudian create, update, dan delete. Semua yang 4 ini yang akan sering kita akan gunakan. Oke, saya menjelaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita untuk create atau simpan atau menambahkan data, dia perintahnya menggunakan insert into. Kalau untuk menampilkan data, dia harus menggunakan select. Biasanya bukan select, tapi bisa read atau view ya. Untuk menampilkan data itu bisa menggunakan select ya. Kemudian untuk update ya, untuk update atau edit atau perubahan data itu menggunakan update seperti ini ya. Kemudian untuk delete atau hapus ya menggunakan perintah delete. Nah, sebelum itu saya akan jelas terlebih dahulu untuk yang di insert di bagian create. Jadi cara baca untuk melakukan insert atau penambahan data, kita tinggal menulis perintah insert into, kemudian nama tabel. Nama tabel yang kita pakai adalah nama tabel CRUD. Berarti kita tinggal tulis, saya besarkan terlebih dahulu seperti ini. Kita tulis insert into, nama tabel adalah CRUD, kemudian di sini ada nama kolom ya. Jadi ada kolom 1 sama kolom 2. Jadi kalau misalkan kita kolomnya cuma hanya 1, kita nggak perlu menggunakan koma di akhiran. Jadi kalau misalkan ada tambahan data, kita bisa menambahkan koma terlebih dahulu, baru kita isi datanya di sini. Misalkan isi nama kolom atau isi data seperti ini. Kemudian insert ini dia harus berurut, harus urut. Jadi kalau misalkan nama kolomnya dia A, berarti isinya adalah A. Kalau kolom 2-nya adalah B, maka isinya adalah B. Jadi harus urut seperti ini ya. Tidak boleh sampai berbeda. Kalau misalkan berbeda, nanti datanya juga akan berbeda. Saya contohkan seperti ini. Insert into, kita menggunakan nama ya. Kenapa ID tidak dicantumkan? Karena ID udah menggunakan auto increment. Dia langsung membuat nomor barisan yang secara otomatis. Yang kita nama, jenis kelamin, kemudian nomor telepon, kemudian value. Nah, value ini digunakan untuk isi data. Maka nama saya ya, yang ini nih adalah nama ini teman ya, teman-teman. Maka di sini adalah nama Ahmad ini. Jenis kelamin, karena kita punya jenis kelamin yang hanya bisa 2 pilihan ya, cuman bisa L dan P. Yang L itu laki-laki, yang P adalah perempuan, maka kita tulisnya bisa L seperti ini. Kemudian kita isi nomor telepon ya, isi nomor telepon 12. Kita bisa tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, sampai panjang nilainya ada 13. Ini masih belum sampai 13 ya. Kemudian jangan lupa di kurung, tutup kurung seperti ini. Jadi harusnya urut seperti ini ya. Ketika dia udah penulisan query seperti ini, kita kirim. Kalau di sini sudah ada tanda centang kemudian barisan 1, bahwasanya dia udah ditambah datanya. Kita klik lagi di sini. Nah, muncul data seperti ini. Ya, kita coba lagi latihan ya. Kita coba menambahkan lagi insert into, nama tabel yaitu CRUD, kemudian nama kolom, nama, jenis kelamin, nomor HP, value, kemudian saya isi namanya di sini ya. Namanya adalah misalkan Ahmad Hilmi, jenis kelamin L, kemudian nomor telepon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, seperti ini aja. Nah, ini adalah query untuk menambahkan data seperti ini. Kita coba kirim. Nah, dia udah berhasil menambahkan, kemudian ada barisan yang kedua. Berarti datanya kita sudah ada 2. Nah, selanjutnya di sini ada proses yaitu menggunakan
menampilkan data atau di read. Jadi penampilan data itu konsepnya seperti ini. Select, kemudian bintang. Bintangnya apa? Bintang ini adalah all atau ke semua kolom. Jadi semua kolom yang ada di tabel CRUD tadi. Kemudian from nama CRUD ya, nama tabelnya. Kemudian kalau misalkan kita ada kondisi yang dimana kita kondisinya hanya ditentukan untuk jenis kelamin, misalkan ya jenis kelamin yang P, kita mau menampilkan data yang jenis kelamin P, maka di sini adalah nama kolom yaitu jenis kelamin, kemudian isi datanya adalah P. Saya contohkan saya contohkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita select bintang, ini bintang adalah semua kolom ya teman-teman, dan kita juga bisa mencari berdasarkan kolom yang kita mau saja. Misalkan nggak mau ID, cukup nama, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, kita selesaikan ini terlebih dahulu. Misalkan kita mau menampilkan data yang ada di tabel CRUD, berarti select bintang from nama tabel CRUD. Nah, jadi seperti ini, maka munculnya datanya seperti ini. Kenapa hanya kayak tidak ada hasil apa-apa ya? Karena kalau kita waktu mengklik di sebelah sini nih, dia langsung otomatis menulis perintah CRUD. Kalau misalkan kita menulis perintah di luar tabel, kita tulisnya di SQL, di sini kita tulis, kan nggak ada tabel tuh. Ketika kayak kirim, maka datanya munculnya seperti ini. Kalau misalkan berdasarkan kondisi ya teman-teman, misalkan berdasarkan kondisi where jenis kelamin nih, jenis kelamin sama dengan misalkan P, kita kirim, maka data itu kosong. Kenapa kosong? Karena data yang kita punya dengan jenis kelamin perempuan itu tidak ada. Kalau misalkan kita menggunakan ID CRUD dan saya kasih ID 1, maka muncul data punya saya yang itu ID nomor 1. Oke ya. Nah, kembali lagi pada select yang berkaitan dengan all. Kalau misalkan kita hanya menampilkan nama kolom yang ditentukan saja, misalkan butuh nama sama jenis kelamin, maka kita tinggal tulisnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada lanjutan, jangan lupa tambahkan koma, kemudian tulis apa lanjutannya ya, gitu ya. Jangan sampai ada yang sama kayak gitu ya. Oke, saya hapus. Nah, maka munculnya seperti ini, cuman hanya nama sama jenis kelamin. Gampang sih kalau untuk select, karena select ini aslinya teman-teman banyak yang mungkin teman-teman harus dipelajari, mulai dari group by, order by, kemudian join, kemudian count, sum, kemudian yang lain-lainnya juga banyak yang berkaitan pada select. Cuman ini yang hal sederhananya ya, dalam penampilan data yang menggunakan select. Oke, lanjut untuk update. Nah, update ini digunakan ketika kita punya data yang salah. Misalkan contoh, saya mau mengubah data nomor telepon yang punyanya Ahmad Hilmi. Nah, nomor teleponnya salah nih. Nah, bagaimana cara untuk pengeditannya? Cara editnya adalah kita tinggal tulis perintah update, kemudian nama tabel, set ini adalah untuk menentukan mana yang kolom yang kita akan mau edit. Misalkan nomor HP ya, sama dengan ini data yang data yang terbaru, berarti nomor teleponnya adalah 081 23 45 777. Nah, misalkan nomor teleponnya seperti itu. Kemudian jangan lupa berdasarkan data punyanya Hilmi. Ahmad Hilmi kan data primerinya adalah data yang tidak duplikat, yang akan identitas bisa bilang identitas kita sendiri itu kan itu adalah ID CRUD. Kalau nama pun kemungkinan bisa gembar, jenis kelamin pun bisa juga gembar itu jenis kelamin laki-laki gitu ya. Kalau misalkan kita berdasarkan berdasarkan ID CRUD ya, misalkan ID nomor 2, maka data punya Hilmi tadi ini yang nomor telepon dia akan ada perubahan.
ketika kita udah eksekusi. Coba kita kembalikan lagi. Nah, berubah seperti ini. Ya, kayak gitu ya. Itulah kalau misalkan kita menggunakan konsep edit data. Jadi kalau kita menggunakan konsep edit data, di sini nih teman-teman, kalau misalkan ada lanjutan maka kita harus menambahkan koma. Kalau misalkan tidak ada lanjutan, kita nggak perlu harus menambahkan koma pada akhiran dari isi data itu. Kalau misalkan tidak ada lagi. Kemudian lanjut untuk yang terakhir, yang itu namanya delete. Nah, fungsinya delete ini adalah menghapus data yang misalkan ada yang salah, atau menghapus data keseluruhan yang berdasarkan jenis kelamin, misalkan berdasarkan nomor telepon, berdasarkan ID, itu pun bisa. Ataupun bisa lagi berdasarkan seluruh data. Jadi kalau misalkan kita mau menghapus data, kita bisa nulis perintah delete from CRUD seperti ini aja, perintah seperti ini aja, maka semua data yang mulai dari data 1 dan 2 itu akan hilang. Kenapa? Karena tidak ada validasi berdasarkan data mana yang kita mau hapus. Nah, kalau pengen ada kayak gitu, kita harus menggunakan where untuk berdasarkan pada kondisi. Misalkan saya maunya menghapus data yang berdasarkan ID 2, berarti where ID CRUD sama dengan 2. Seperti ini. Ketika kita eksekusi, nah dia udah berhasil terhapus, maka data yang kedua itu akan hilang. Nah, kayak gitu ya. Nah, saya coba lagi nih. Saya coba insert lagi nama data ya, nama data. Kemudian insert into CRUD. Kemudian nama, jenis kelamin, nomor HP, value. Kemudian isi datanya adalah misalkan siapa ya? Saya coba ke sini ya, isi Sasaki. Seperti ini, jenis kelamin L, kemudian nomor telepon 02345678 seperti ini aja. Nah, jangan lupa tutup kurungnya. Kemudian saya kirim, dia udah berhasil menambahkan barisan ke nomor 3. Ketika kita lihat, nah kenapa tidak di nomor 2, kenapa harus di nomor 3? Karena ya ini ya, pentingnya sekali kalau misalkan kita menggunakan auto increment. Auto increment itu kalau misalkan kita punya data 1, 2, 3, kemudian nomor 2-nya dihapus, maka data yang selanjutnya itu tidak akan kembali lagi ke belakang. Tidak kembali ke belakang. Misalkan nomor 2 dihapus dan nomor 3 itu ada. Nah, maka dia langsung berlanjut ke nomor 4. Jadi nomor 2 itu ditinggal. Kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman inginnya rapi, disarankan teman-teman tidak harus menggunakan perintah delete, tapi menggunakan perintah update, yang dimana nanti di kolom sini teman-teman bisa ngasih namanya status, yaitu status delete. Ya, bisa menambahkan kolomnya di sini. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini enggak terlalu panjang teman-teman. Jadi teman-teman harus berlatih ya berkaitan dengan penulisan query kayak gini nih. Insert into, kemudian select, update set, kemudian delete from. Teman-teman harus benar-benar berlatih untuk belajar query. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar query, biasanya itu ada di Web3 School ya. Ini yang bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya bahasa Inggris sih. Sambil latihan ya. Di sini nih banyak sekali perintah tutorial yang menggunakan SQL ya. Contoh kayak misalkan syntax select, kemudian where, and or not, order by, insert into, null value dan sebagainya. Dan teman-teman bisa pelajari semuanya ya. Tidak harus di mata kuliah ini, bisa nanti setelah ini mata kuliah ini selesai teman-teman bisa pelajari berkaitan dengan SQL, karena SQL ini sangat sangat membantu nanti ke teman-teman untuk membuat aplikasi. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lanjut membuat REST API ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP.